Tapi kekristenan kita nggak cukup hanya dengan iman. Kita perlu tambahkan iman kita itu dengan kebajikan. Keberuntungan itu lebih menyukai kepala yang siap. Keberuntungan, keberhasilan, kesuksesan lebih menyukai kepala yang sudah siap. Kalau kalian mau ngerti cara pandangnya Tuhan, Anda harus berhubungan dengan Tuhan. Setiap orang punya talenta. Aku memberikan mereka talenta 1 sampai berapa? Ada yang lebih dari 1. Tergantung kita bagaimana kita menggunakannya. Anda sudah dipulihkan, Anda ditebus, Anda diberkati Tuhan, dibuat naik. Seharusnya sekarang Anda menggunakan apa yang ada pada diri Anda untuk memberkati lingkungan Anda. Saya mau baca puisi walaupun gak bagus, tapi pokoknya dengerin kata-katanya aja, yang penting karena kata-katanya. Ya, begini kira-kira puisinya. Tuhan, aku tahu bahwa segala sesuatu yang ada padaku adalah milik Tuhan dan titipan Tuhan. Suami, istri, anak yang ada padaku itu milik Tuhan dan titipan Tuhan. Rumah, kendaraan yang saat ini aku tempati, yang aku pakai, itu juga adalah milik Tuhan dan titipan Tuhan. Mata, hidung, mulut yang sekarang bertengger di wajah saya, itu juga milik Tuhan dan titipan Tuhan. Tuhan, aku tahu bahwa segala sesuatu yang ada padaku adalah milik Tuhan dan titipan Tuhan. Tetapi Tuhan, aduh, ada apa dengan aku ini? Pikiranku sedang mengatakan bahwa segala sesuatu yang ada padaku adalah milik Tuhan dan titipan Tuhan. Hatiku dan imanku pun sedang mengatakan bahwa apa yang ada padaku adalah milik Tuhan dan titipan Tuhan. Tapi aduh Tuhan, ada apa dengan aku ini? Karena pada saat Engkau mengambil sedikit saja dari apa yang menjadi milikmu, pada saat Engkau mengambil sedikit saja dari apa yang menjadi titipanmu, aku mulai marah. Aku mulai berkata, siapakah Engkau yang berani mengambil semua ini daripadaku? Aduh Tuhan, ada apa dengan aku ini? Ampunilah aku Tuhan, karena sesungguhnya aku adalah orang yang tidak tahu diri. Siapa di sini yang sepaham dengan saya bahwa semua yang ada pada kita adalah milik Tuhan dan titipan Tuhan? Angkat tangan. Semua percaya. Kalau itu milik Tuhan, kalau itu titipan Tuhan, sewaktu-waktu Tuhan mau ngambil, boleh apa enggak? Boleh. Teorinya. Prakteknya susah. Betul ya, benar kata puisi ini kan ya? Pikiranku, hatiku, imanku sudah mengatakan itu milik Tuhan. Tapi waktu Tuhan mau ambil, ngotot kita gak ngasih. Galakan yang gak punya daripada yang punya, betul gak? Zaman sekarang kan galakan yang diutangi daripada yang ngutangi, betul gak? Kadang-kadang kita bilang gitu, orang kagak tahu diri, gue utangin belagu lagi. Sama, Tuhan juga ngomong, dia udah gue titipin, udah belagu lagi. Ya, udah gue titipin merasa kayak yang punya lagi. Nah, saya mau bilang yang kayak begini ini sering terjadi. Coba kita sama-sama buka di dalam Lukas pasalnya yang ke-18. Lukas pasalnya yang ke-18 ayat 18. Ada seorang pemimpin bertanya kepada Yesus, katanya, "Guru yang baik, apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah, jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayahmu dan ibumu." Kata orang itu, "Semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Mendengar itu Yesus berkata kepadanya, "Masih tinggal satu hal lagi yang harus kau lakukan. Juallah segala yang kau miliki dan bagi-bagikanlah
itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Ketika orang itu mendengar perkataan itu, ia menjadi amat sedih, sebab ia sangat kaya. Ada seorang yang merasa bahwa dirinya saleh dan merasa yakin kalau dia masuk surga, dapat hidup yang kekal. Tapi orang kan senang ya kalau ada orang lain lagi yang memberikan peneguhan, ya. Makin mantap ibaratnya begitu, ya. Kalau ada yang bilang, ih kamu cantik loh potongan kamu begini, kita makin mantap. Kamu bagus loh kalau pakai baju model begini, makin mantap nih kalau begitu, ya. Nah, jadi orang ini pengen dapat konfirmasi. Dia tanya sama Yesus karena Yesus adalah seorang guru pada waktu itu yang cukup terkenal. Jadi dia tanya, guru, gimana sih dapat hidup yang kekal? Dia udah tahu. Pasti nanti dia akan bertanya seputar buku Taurat. Pasti dia akan tanya, kamu udah begini belum, udah tadi gue mau jawab, udah. Nah, waktu udah begitu kan nanti pasti Tuhan akan bilang, oke, beres, dapat hidup yang kekal. Nah, jadi dia tanya, Tuhan, guru, gimana sih dapat hidup yang kekal? Oh, gue dapat hidup yang kekal, begini. Kamu mencuri apa enggak? Oh, enggak pernah. Bagus kalau begitu. Bersaksi dusta apa enggak? Oh, gue enggak pernah ngegosip. Karena apa? Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Oh, jadi bagus kalau begitu. Berdoa apa enggak? Jangan salah. Orang-orang kayak bangun tidur yang dicari BB-nya, yang dicari handphonenya. Aku pagi-pagi begitu bangun yang aku cari adalah wajah Tuhan. Bagus kalau gitu. Baca Alkitab apa enggak? Jangan salah. Gua pasti baca Alkitab. Ibadah apa enggak? Orang-orang seminggu teh ibadah cuma sekali. Gua mah ada ibadah kagak ada ibadah, gua datang terus ibadah nanti ya. Terserah mau dimukain itu kagak dibuat itu, pokoknya gua datang dah. Gitu ya. Wah bagus kalau begitu. Lu bayar per bulan apa enggak? Jangan salah. Orang-orang bayar per bulan lo kayak bayar panci, bayar tupperware, bayar gorengan, beli kredit. Gua mah bayar per bulan jebret di muka, agak pakai kredit-kreditan. Waduh bagus. Kamu hormat gak sama ayah ibu? Anak sekarang kalau diajak ngomong sama orang enak kalau begini. Masalah buat lo begini. Begitu. Saya kalau diajak ngomong orang tua saya duduk, kagak berani. Lihat mata kagak berani, gitu ya. Anak zaman sekarang dulu, ampun deh ya. Zaman saya dulu berani lihat matanya papa. Papa udah marah. Angkatan saya adalah angkatannya. Waktu diajak ngomong orang tua pasti ngerti. Tapi anak sekarang enggak begitu. Oh, bagus kalau begitu. Bagus. Kira-kira oke kalau begitu. Jadi gimana nih? Dapat hidup yang kekal. Nah, gini, kurang 1. 10 lagi gue boleh berjawab. Gue jawabanin. Mau berapa lagi? Enggak, 1 aja. Apaan? You pulang. You jual semua yang you miliki. Setelah itu you bagi-bagikan itu ke orang miskin. Dan setelah bagi-bagi orang miskin, kamu dapat harta di surga. Kamu dapat hidup yang kekal. Dan setelah itu you balik, datang ke sini. Kan Tuhan? Semua tuh artinya berapa? 100%. 20 ya, 20. Oke, dia pikir Tuhan enggak 2 kali ya, bisa ditawar gitu ya, pasar kali ya. 20% ya, 20%, tidak 100%. 30, oke? 30% gue bayar buat perpuluhan. Tuhan bilang kagak, gue minta cepet. Tuhan, dan begitu dong. 40, tidak bisa. Bocah. Oh, tidak bisa. Tuhan minta semua. Nanti mesti dibawa di sertifikat, tinggal tanda tangan mencap jempol. Itu sertifikat tabung hiburan buat taruh di ruang tamu. Biar setiap orang yang datang itu tamu-tamunya bisa lihat gue dapet hidup yang kekal. Sertifikatnya langsung nih dari guru yang luar biasa. Begitu. Tapi Tuhan mengatakan nggak bisa. Lu pulang, lu jual semua yang lu miliki, baru balik ke sini. Baru dapat hidup yang kekal, baru dapat harta di surga. Pada waktu pemimpin ini diminta seperti itu, dia nggak bisa kasih. Berat. Aset 10 juta, 20 juta masih dikasih. Aset
miliar. Tar dulu nih, ya, tar dulu. Pulang ini. Waktu dia mau pulang, Roh Kudus bicara sama dia. Wah, lewat puji-pujian. Hanya kau milikku di surga, tiada yang ku ingini di bumi, hanya kau. Nah, lu bilang katanya gak ada yang lu ingini di bumi, cuma Tuhan doang. Ya udah, lu kasih tuh harta, kan yang lu mau Tuhan doang. Ah, itu kan pujian doang. Gue nyanyi karena gue menghormati worship leader. Worship leader yang pilih itu lagu, jadi gue ikut kayak begitu. Nggak mau. Yang ada padaku semuanya milikku, ku persembahkan seluruh hidupku di mezbahmu. Maaf, sekali lagi maaf, itu teh cuma lagu. Gue teh kalau nyanyi cuma dari mulut, kagak dari hati. Jadi maaf kalau nggak bisa kasih itu semua. Pemuda pemimpin ini akhirnya pulang dengan tidak memiliki hidup yang kekal. Pemimpin ini pulang dengan tidak memiliki harta di surga. Tuhan langsung tembak kepada pemimpin ini karena apa? Tuhan malah tahu. Betul dia beribadah, betul dia bayar perpuluhan, betul dia membuka rumahnya buat persekutuan, betul dia nggak mencuri, betul dia nggak membunuh, betul dia baca Alkitab, betul dia berikut menara doa, betul begini. Tapi dia lupa ternyata harta sudah menempati yang nomor satu di dalam kehidupannya. Itu sebabnya Tuhan langsung terlupai minta harta. Tuhan langsung ngomong, lu pilih sekarang, harta apa Tuhan? Harta apa Tuhan? Lu pilih. Pemimpin ini ternyata baru tahu harta jauh lebih penting daripada Tuhan. Padahal itu semua titipan kan? Itu semua titipan. Seringkali kita tuh genggam. Ingat waktu kita minta sama Tuhan, kita minta dengan tangan yang terbuka. Bukankah pada waktu kita mau pulang dari beribadah, pasti kepala sidang atau pemimpin di sini mengatakan, bukalah kedua belah tangan saudara, terimalah berkat yang dari Tuhan. Siapa yang genggam tangan? Semua buka kan? Betul kan? Semua buka tangan kan? Ada yang begini? Semua buka. Apa tujuan buka? Minta sama Tuhan. Dengan tangan yang terbuka kita minta sama Tuhan. Sebaiknya waktu kita sudah menerima, kita juga tetap buka tangan. Gimana Tuhan berkati kita? Banyak orang mengatakan Tuhan katanya datang untuk memberikan kepada kita hidup dan hidup yang berkelimpahan. Mana? Buktinya hidup gue sampai sekarang masih susah. Buktinya hidup gue sampai sekarang masih sengsara. Gue gak punya hidup yang berkelimpahan. Tunggu dulu. Tuhan katakan beri maka engkau akan diberi, tabur maka engkau akan menuai. Gimana Tuhan memberikan kepada kita hidup yang berkelimpahan kalau apa yang ada dipercayakan kepada kita gak berani kita tabur? Pada waktu apa yang dipercayakan Tuhan di dalam kehidupan kita gak berani kita beri. Ingat pada waktu 5 roti dan 2 ikan. Punya apa? Ini mau ngasih makan 5.000 orang laki-laki loh. Jadi kira-kira sekitar 12.000 orang lah pada waktu itu dengan cewek dan anak-anak kira-kira. Lu punya apa? 5 roti dan 2 ikan. Takut, kalau takut mau ngasih tetap akan jadi 5 roti dan 2 ikan. Tapi waktu kita berani memberi buat pekerjaan pelayanan Tuhan, waktu kita berani memberi untuk apa? Untuk pekerjaan misi, maka Tuhan akan mengubahkan 5 roti dan 2 ikan itu menjadi berlimpah-limpah, bahkan sampai apa? Lebih-lebih 12 tahun. Makanya ada banyak orang ngomong begini, gua punya 5 roti 2 ikan, tetap aja 5 roti 2 ikan. Karena apa? Lu ada nggak di ladang penginjilan? Lu ada nggak di ladang misi? Kalau lu nggak mau berinvestasi di ladang misi, ya tetap yang segitu ya jadi segitu, nggak akan berubah. Tapi pada waktu kita berani menginvestasikan sesuatu yang ada pada kita untuk pekerjaan pelayanan Tuhan, menginvestasikan kehidupan kita, menginvestasikan waktu kita, menginvestasikan kepada
kepandaian kita, menginvestasikan diri kita, menginvestasikan apapun yang ada pada kita, maka Tuhan akan datang memberikan kita hidup dan hidup yang berkelimpahan. Pemuda ini, pemimpin ini akhirnya nggak dapat harta di surga. Orang berpikir bahwa harta di surga itu berbicara mengenai kekekalan, betul. Tapi harta di surga bukan cuma berbicara mengenai kekekalan, bahkan di dalam kehidupan kita di dunia, Tuhan akan memberkati kita. Yang menjadi persoalan, langkah pertama diambil dulu. Kepada Abraham, Tuhan tidak minta harta, enggak. Kepada Abraham, Tuhan minta anak. Karena apa? Harta itu gak penting buat Abraham. Harta itu bukan sesuatu yang penting. Seandainya di sini ada hari misi bintang ini, Abraham bilang, lu butuh berapa? Gua kasih. Gak mikir, karena bagi Abraham hartaku cincai, gak ada artinya. Ingat pada waktu Lot keponakannya, orangnya sama orangnya kita berantem terus. Kita pisah di Abraham tuh bukan orang kemarin sore yang ngerti dunia bagaimana cara menumbuhkan peternakan. Lot itu baru anak kemarin sore ibaratnya. Abraham jauh lebih paham. Abraham tahu untuk membuat ternak itu gemuk, untuk membuat ternak sampai akhirnya bisa beranak pinak, mesti dapat rumput, mesti dapat air. Tapi Abraham bilang ini, terserah lu deh, lu ambil yang kanan, gua ambil yang kiri, lu ambil yang kiri, gua ambil yang kanan. Dasar si Lot, dia ambil subur. Sisanya apa? Dia tandus. Logikanya di sini kalau Abraham mikirin aset, logikanya di sini kalau Abraham mikirin duit, mikirin investasi yang belum dia mau. Dia akan bilang, lu tuh keponakannya nggak tahu diri, udah gua ajak, udah gua gedein, udah gua ini, lu sekarang kayak begini. Abraham nggak apa-apa. Buat Abraham karena apa? Bokok urusan itu gua nggak rame. Bagi Abraham cincai cuma begitu, karena dia tahu berkat itu datang bukan dari itu semua, berkat itu datang dari Tuhan. Amen. Itu semua tidak masalah, ambil, lu mau ambil, bungkus. Gua nggak peduli, nggak apa-apa. Gua tahu Tuhan pasti berkati gue. Maria tunangannya si Yusuf, biasanya Natalan baru dikasih tahu. Maria kecintaannya satu-satunya orang yang paling dicintai dia cuma si Ucup, kagak ada yang lain. Bayangin orang mau nikahnya si Ucup, tahu-tahu malaikat datang, Mama, lu hamil ya, Ma? Nah kalau si Maria hamil, dia mau ngomong apa sama si Ucup? Cuk, swear. Ya, ini bukan kerjaan si Fris, bukan. Ini bukan kerjaan si Andreas, bukan. Ini pekerjaan si Roh Kudus. Kagak percaya. Ya, betul ya, kagak percaya. Resikonya apa? Raja Batu. Karena peraturan pada waktu itu orang yang berzina pasti di Raja Batu. Dan kalau dia di Raja Batu itu mesti apa? Sampai mati. Nggak boleh sampai mati. Harus sampai mati baru berhenti. Boro-boro gue kawin, mati ya. Terus sama si Ucup gue mukanya mau tahu di mana? Lu kemarin bilang katanya suci, kudus, gue masih perawan. Apa yang perawan? Lu udah naik belum begitu? Waduh, muka gue kayak apa di depan si Ucup nih? Aduh, malunya tensinya kayak apa? Bayangin. Tapi itu yang diminta Tuhan. Tiap orang beda-beda yang diminta. Tapi saya mau bilang, yang pertama di dalam kehidupan kita, yang bisa menjadi berkala di dalam kehidupan kita, itu yang diminta Tuhan. Karena apa? Tuhan gak mau kita kecewa satu kali karena itu semua. Karena satu kali apa? Semua bumi beserta dengan isinya itu akan habis. Dan cuma ada satu yang tinggal tetap untuk selama-lamanya, Tuhan. Itu sebabnya Tuhan mau Tuhan ada di tempat yang pertama. Tuhan baik. Waktu saya mau firman ini, saya bilang Tuhan, saya mau ambil firman ini karena saya merasa bahwa saya adalah orang yang telah memberikan banyak hal kepada Tuhan, sah untuk saya pakai. Tapi pada waktu saya berdoa minta urapan,
minta tuntunan dari Tuhan, minta dibukakan lebih lagi mengenai ayat ini. Tuhan mengajar, gak apa-apa, mengungkapkan ini. Tapi aku minta satu hal dari kamu. Saya bilang, Tuhan, jangan bilang begitu. Aku mendidik Tuhan. Aku sangat mencintai Tuhan. Tuhan minta lebih dari satu, pasti aku kasih. Tuhan tahu belah dada saya pasti akan berikan apapun pasti saya berikan. Yang bilang tidak ada satu aja. Aku minta suamimu dan kedua anak. Waktu Tuhan minta suami dan kedua anak, saya nggak mau munafik. Saya marah sama Tuhan. Saya sebetulnya nggak mau ungkit-ungkit yang kemarin, tapi menjadi persoalan Tuhan minta suami dan anak saya. Akhirnya saya jengkel juga akhirnya jadi. Akhirnya saya bilang, Tuhan, yang kemarin-kemarin gue diam di Tuhan. Tuhan ambil perusahaan saya diam. Tuhan suruh saya masuk sekolah Alkitab, saya diam. Tuhan suruh saya menikah dengan suami yang sebetulnya pada waktu itu bukan pemikiran saya, itu bukan seleranya saya diam. Ikut apa kata Tuhan. Tuhan suruh saya jadi full time, saya jadi full time, saya nggak komentar. Semua yang Tuhan minta saya kasih, dan Tuhan tahu di dalam keadaan yang paling sulit sekalipun, apa yang Tuhan minta di dalam Alkitab saya lakukan. Kurang apa? Tapi kenapa Tuhan sekarang Tuhan masih kayaknya kurang puas, masih minta suami dan kedua anak saya? Sorry Tuhan kalau gini, enggak. Kalau sampai Tuhan ambil, gue gak mau jadi orang Kristen. Gue gak mau munafik. Gue gak bisa angkat tangan untuk mengatakan sebab Tuhan baik. Gak bisa. Maaf. Di dalam kemarahan saya, tiba-tiba ada seperti tangan yang muncul. Dan tangan itu seperti sedang mengajak saya untuk datang. Dan di dalam doa itu saya datang mengikuti tangan itu. Dan saya tahu itu saya sedang masuk di dalam hatinya Tuhan. Dan waktu saya masuk di dalam hatinya Tuhan, saya lihat Tuhan menangis. Dan waktu saya lihat Tuhan menangis, memang kemarahan saya, emosi saya reda. Tapi nggak betul-betul habis. Saya masih mengatakan, Tuhan, bukankah saya nggak mau kasih? Minta yang lain, pasti saya kasih. Pasti. Minta harta, ambil Tuhan semua. Saya punya rumah, saya punya tanah, saya punya kendaraan, ambil. Nggak tak pikirin. Karena saya percaya selama ini dari saya orang nggak punya apa-apa. Waktu saya menikah itu nol, makan aja saya susah. Pakai gas aja nggak bisa, saya pakai kayu bakar. Mau beli terasi aja saya nggak bisa, mau beli minyak goreng aja saya nggak bisa. Memang betul Tuhan berkati saya dengan luar biasa. Pada akhirnya, karena saya setia terus, Tuhan mengatakan begini, Esther, coba lihat Abraham. Pada waktu Abraham menyerahkan Ishak di atas mesbah yang terbakar. Dan waktu Abraham ambil pisau dan siap untuk menyerahkan Ishak kepada Tuhan, adakah aku Allah yang kemudian mengatakan, terusin Abraham, aku kepengen Ishak? Bukankah aku adalah Allah yang boleh mengatakan, stop Abraham, aku tahu sekarang apa yang ada di dalam hatimu, lepaskan itu Ishak, karena sesungguhnya aku sudah menyediakan itu domba. Dan kalau kita membaca di dalam Kejadian pasal yang ke-22, Tuhan mengatakan, karena engkau berani menyerahkan semua itu, aku bersumpah, Tuhan sampai mengatakan begitu, aku bersumpah aku akan memberkati engkau. Aku akan membuat keturunanmu seperti bintang di langit dan seperti pasir di laut banyaknya. Dan keturunanmu itu akan menduduki bumi. Karena apa? Apa yang berani kita lepaskan di bumi, itu akan terlepas di surga. Tapi apa yang kita ikat di bumi
juga akan terikat di surga sehingga Tuhan tidak bisa menyerahkannya kepada kita. Lihat Maria, pada waktu Maria berani mengatakan, Tuhan, aku adalah hamba, terjadilah seperti yang Engkau kehendaki. Adakah aku Allah yang mempermalukan Maria? Adakah aku Allah yang membuat Maria dirajam batu? Adakah aku Allah yang membuat Maria akhirnya putus dengan Yusuf? Tidak. Aku datang untuk memberikan hidup dan hidup yang berkelimpahan. Tapi sebelum itu, serahkan semua itu buat Tuhan. Serahkan semua itu buat Tuhan. Pada waktu kita berani menyerahkan itu semua buat Tuhan, justru di situ Tuhan akan memberkati kita berlipat-lipat kali-kali. Semakin lama saya semakin mengerti Tuhan. Masih di dalam doa yang itu durasinya nggak terlalu panjang. Dan kalau kita membaca di dalam Lukas pasalnya yang ke-14, ayat yang ke-33 dikatakan demikian. Lukas 14 ayat 33. Demikian pula tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Tuhan mau kita lepas. Gimana Tuhan pakai kehidupan kita kalau kita masih terikat dengan sesuatu? Tuhan mau ajak kita ke sana, nggak bisa kan kita masih berterikat di sini. Tuhan mau ajak kita ke sana, kita masih nggak mau kan? Enggak, gue masih terikat dengan ini. Bagaimana Tuhan memberkati kita? Bagaimana Tuhan mau pakai kita dengan luar biasa? Bagaimana Tuhan dengan bebas menggunakan kita kalau kita masih mengikatkan diri dengan apa yang ada di dunia ini? Gak bisa. Itu sebabnya Tuhan katakan siapa yang mau jadi murid, dia mesti melepaskan diri dari segala sesuatu. Dan waktu saya mengerti hati Tuhan, bukannya saya tidak mengasihi suami dan kedua anak saya, tapi saya paham hati Tuhan. Dan saya katakan, Tuhan, hari ini saya betul-betul siap. Hari ini kalau Tuhan ambil suami saya, hari ini kalau Tuhan ambil kedua anak saya hanya mau mengatakan ini, Tuhan. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Pujilah nama Tuhan. Saya mau mengatakan kepada Engkau, Tuhan, kalau hari ini Tuhan mengambil suami dan kedua anak saya akan tetap melayani Tuhan. Saya katakan terima kasih Tuhan, kalau sejauh ini Tuhan telah mengizinkan saya untuk menjadi istri dari Datuk Budiono. Saya berterima kasih kalau selama ini saya boleh menjadi mama dari kedua anak saya. Terima kasih untuk sekian tahun yang Tuhan izinkan saya menjadi seseorang yang sangat berbahagia karena memiliki suami yang luar biasa dan anak-anak yang luar biasa. Tapi saya mau mengatakan, dengan tangan yang terbuka saya terima ini dari Tuhan. Dengan tangan yang terbuka saya mau kembalikan itu kepada Tuhan. Tuhan minta apapun, silakan ambil. Tidak nanti ada berhala di sini. Tuhan sedang mau bertakhta di tempat yang pertama di dalam kehidupan kita. Tapi pada waktu Tuhan ada di tempat yang pertama, percaya kepada saya. Waktu kita berani melepaskan segala sesuatu, pada waktu kita tidak genggam apa yang Tuhan titipkan atau percayakan kepada kita, justru di situ Tuhan akan memberkati kita berlipat-lipat. Pada waktu saya katakan demikian, Tuhan katakan, Esther, hiduplah berbahagia bersama dengan suami dan kedua anak. Sampai hari ini saya masih hidup berbahagia bersama dengan suami dan kedua anak saya. Mereka sudah tak jadi lagi jadi berhala di dalam hidup saya. Tuhan mau panggil saya kemana? Selama 3 hari ini kami semua berpisah. Suami saya pelayanan di Bali, saya di Jakarta. Anak saya ulang tahun kemarin tanggal 7 Maret. Dia selamat sedang pelayanan di Tretes Kawas, Jawa Timur. Anak saya yang satu lagi pelayanan karena dia adalah pemain musik gereja. Dia masih ada di Malang. Kami berempat, tapi kami semua happy. Karena apa? Kami saling mengasihi satu dengan yang lain. Tapi kami tidak terikat. Karena kami tahu kami milik Tuhan. Dan semua apa yang ada pada kami adalah titipan Tuhan. Kalau hari ini Tuhan mau minta apapun juga,
Saya nggak mungkin. Ciri dari kita tidak terikat kepada apapun di dunia ini, pada waktu apa? Kita berani melepas. Amin. Kita akan tundukkan kepala bersama-sama. Kita akan nyanyikan lagu Kubri yang terbaik. Dan kita akan berikan yang terbaik buat kita. Kalau hari ini Tuhan katakan, pilih harta atau pilih Tuhan, mana yang kita pilih? Kalau Tuhan mengatakan pilih keluarga atau pilih Tuhan, mana yang kita pilih? Kalau saat ini Tuhan katakan beranikah engkau berinvestasi untuk pekerjaan pelayanan Tuhan, beranilah kita menyerahkan semua itu?